Haleluya, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Mari kita akan mulai doa kita. Di pagi hari ini saudara, kita akan sembah Tuhan kita katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau, kami puji Kau dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita akan menyembah diri kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Bawalah kami lebih dekat kepada Tuhan. Setiamu nyata dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, sungguh tidak ada kata yang dapat kami lukiskan Tuhan akan segala kasih kebaikan-Mu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita tinggikan Dia, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari
Tuhan. Sungguh nyata perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, pertolongan dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu tiap-tiap hari, penyertaan-Mu langkah demi langkah, hari demi hari. Kami nikmati kasih setia Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu Tuhan, dan layaklah Engkau dipuji dan disanjung, ditinggikan, dimuliakan dalam roh dan kebenaran. Kami bawa hidup kami dalam roh dan kebenaran untuk menyembah Tuhan. Terima kasih karena kami tahu pada hari-hari ini Tuhan Engkau mencari penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuntunlah kami Tuhan, bawa kami untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami terus akan memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Haleluya, mari kita saudaraku yang ada di rumah, kami mengajak saudara untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Ajarku berdiam. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Hanya dekat hati Tuhan, kita berpaut, terus kita berdiam di dalam naungan Tuhan. Haleluya. Temukan cintamu, sana ku menanti, sana kau menanti, bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama, saudara yang ada di rumah katakan, ku dambah hadirmu. Inilah rindu. Mari sama-sama katakan, hidupku hanya untukmu, hanyalah untukmu, segenap hatiku, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan napasku menceritakan kasih-Mu. ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Mari sama-sama kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Nanti untuk bawaku lagi Bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama katakan, Ku yang hadirmu. oh inilah rinduku. Inilah rindu. Mari sama-sama kita lambaikan tangan, katakan, Hidupku hanya untukmu, segenap hati, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, nafasku dan napasku menceritakan kasih-Mu. ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Puji Tuhan.
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Amin. Kami akan menyembah-Mu. Kami akan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Kita menyembah, kita berdoa saudaraku ya untuk firman Tuhan pagi hari ini saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Langsung kita berdoa ya saudara. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kasih setia dan kebaikan Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Melimpah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sukacita daripada Tuhan mengalir limpah bagi kami Tuhan. Memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih kepada Bapa. Hati kami dipenuhkan oleh damai-Mu, hati kami dipenuhkan oleh kasih-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah menolong, sudah memberkati kami di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 15 ayat 22 sampai 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 sampai 51. Firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Oke, saudaraku, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama, saudaraku, dengan kasih Tuhan, dengan hati yang rindu. Haleluya. Saya bacakan ayat 22, saudaraku, dan saudara semua baca ayat 23, nanti sampai 41 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 15, ayat 22 sampai 41. Terima kasih ya, haleluya. Oke, kita akan mulai saudaraku. Saya akan mulainya. Jawab kepada Antioquia. Maka rasul-rasul dan pendatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kamu yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia.
Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasehati saudara-saudara itu dengan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa lama waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita yang di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. 41, mari bersama-sama saudara, 2-3 ya. Berangkatlah ia menyelidiki Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin, puji Tuhan. Nah saudaraku, ya setelah kita baca dari ayat 15, pasal 15 ini ayat pertama dan ayat sampai ayat 21 kemarin, bagaimana saudaraku yang kekasih, ya ada pertentangan antara sunat dengan tidak bersunat, aturan-aturan apa yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, saudaraku, mereka sampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku, dalam ayat ini, dalam firman Tuhan bacaan kita ini betapa pentingnya gereja Tuhan untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Ayat demi ayat sudah kita baca dari pasal 15 ini, saudaraku, dan ayat 28 ini kita lihat sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi saudaraku, gereja Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, saudaraku, telah berjanji akan memimpin orang-orang percaya, gerejanya, ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ada banyak hal yang belum mereka tahu, saudaraku. Bahkan dalam kitab Yohanes berkata demikian. Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepada kamu, tapi belum waktunya, kamu belum bisa menerimanya. Sampai nanti roh kebenaran itu yang dijanjikan oleh Bapa itu datang kepadamu sampai Yesus dimuliakan. Jadi ada banyak hal yang belum kita mengerti, saudaraku, kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga murid-murid itu banyak hal yang belum mereka mengerti, saudaraku, sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, Roh Kudus menyampaikan, Roh Kudus mengajari, Roh Kudus menuntun mereka. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, saudaraku yang kasih, aku akan memberikan kamu seorang penolong. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi gereja yang sungguh-sungguh diakui oleh Allah adalah gereja, saudaraku yang kasih, adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun, tidak bisa, saudaraku yang kekasih, ya gereja membuat keputusan sendiri. Pentingnya, saudaraku yang kekasih, ya tuntunan Roh Kudus di dalam pelayanan ini. Kalau kita baca kemarin, saudaraku, dari bacaan kita, saya ulangi sekali lagi dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua, 13 ayat 2-4 sebagai pelajaran bagi kita bagaimana Roh Kudus menuntun, ya.
Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk satu tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan pergi. Nah, kemudian ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadah dan orang-orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi saudaraku, para rasul ini bergerak dipimpin oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya gereja dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, gereja dianggap sebagai gereja Kristus, yaitu harus mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, kita baca sedikit saudaraku kitab Wahyu 2 ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat 7. Nah, ada nanti saudaraku yang kasih, ada 7 jemaat. 7 jemaat saudaraku yang kasih. Gereja yang manakah saudaraku yang dianggap gereja Kristus, gereja yang berkenan kepada Yesus? Saudaraku, mari kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-7, saudara. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Nah, saya tidak mendengar saudara, tapi bacalah supaya telinga kita mendengar, saudaraku, ya, sehingga kita diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Saudara baca di rumah ya. Saya baca di sini. 2, 3 ya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Betapa pentingnya dipimpin oleh Roh, saudaraku. Betapa pentingnya kita bersekutu dengan Roh Kudus. Memang seperti yang kita awali dari kitab Kisah Para Rasul ini, saudaraku yang kasih, kehidupan murid-murid itu sungguh berubah ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, berdoa pun mereka ngantuk-ngantuk. Udah disuruh saudaraku sampai 3 kali. Yesus dalam pergumulan besar, tentara-tentara Romawi mau datang saudaraku tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yesus saudaraku yang kasih berdoa sampai dikatakan saudaraku yang kasih keringatnya itu, ya, bintik-bintik keringatnya itu begitu saudaraku besar-besar keringat. Yesus itu saudaraku yang kasih bersekutu dengan Bapa. Yesus itu sedang berjuang saudaraku, ya. Dan Tuhan Yesus berkata, berdoalah. 3 kali Tuhan Yesus berkata, berdoa saudaraku. Tuhan Yesus tetap menemukan mereka tertidur. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak tahankah kamu berdoa berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi murid-murid itu tertidur. Di dalam masalah pergumulan yang demikian rupa, murid-murid itu tertidur. Tapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dilarang pun untuk berdoa, mereka dilarang untuk memberitakan firman. Wah, mereka dengan tegas dan jelas berkata, silahkan kamu pilih. Mereka dihadapkan pun kepada penjara, dirajam dengan batu, dilempari dengan batu. Stefanus itu saudaraku, mereka tidak undur, ya, mereka diseret ke depan mahkamah agama saudaraku, dilemparkan mereka kepada penjara saudaraku. Mereka tidak takut. Ada keberanian yang begitu luar biasa. Ada kasih yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Mereka jelaskan. Stefanus saudaraku yang kekasih yang baru kita baca, ya, dilempari dengan batu. Hujan batu menimpa Stefanus. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hanya dapat diucapkan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, jadi gereja itu harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus mendengar suara Tuhan. Bagaimana supaya gereja itu mendengar suara Tuhan? Harus datang
di bawah kaki Tuhan. Berdoa merendahkan hati. Orang yang merendahkan hatilah, saudaraku, yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan urapan yang kemarin. Kita tidak bisa mengandalkan urapan yang kemarin. Aku kemarin diurapi minggu lalu, khotbah saya hebat. Kami pergi ke sana 2 minggu yang lalu. Mereka itu menerima kami dengan semangat. Saya juga akan berangkat ke situ sekarang. Oh, ternyata bukan ke situ, disuruh Roh Kudus. Sama seperti Yunus, saudaraku. Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Ngapain dia ke Tarsis? Bukan mau pacar-pacaran dia ke sana. Bukan mau wisata dia ke sana. Yunus itu ke sana adalah untuk memberitakan firman, untuk menginjil. Tapi menginjil pun, saudaraku, ya, belum tentu itu yang Tuhan inginkan pada waktu itu. Demikian juga Paulus, nanti akan kita lihat Paulus. Dia ingin pergi, saudaraku yang kekasih, ke Asia. Dihambat, dihalangi oleh Roh Allah. Nah, padahal ngapain dia ke situ? Untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan untuk ngapa-ngapain. Paulus itu begitu radikalnya mengasihi Tuhan. Tapi 2 kali, bahkan sampai 3 kali, Roh Allah, Roh Yesus melarang mereka untuk pergi ke situ. Kalau saudaraku yang kasih, dengan semangat yang menyala-nyala ini, dengan roh yang menyala-nyala ini, Paulus terus pergi ke sana, apa yang terjadi? Mungkin dia di sana dia dibunuh. Kalau dia dibunuh di sana, dia akan mati. Sementara Tuhan butuh dia. Tuhan berkata, aku akan pakai engkau dengan karunia khusus untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Orang ini aku butuhkan. Maka Tuhan menghambat dia untuk pergi ke sana. Betapa pentingnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Ya, betapa pentingnya dipimpin oleh Roh Kudus. Terlebih pada saat ini kita butuh tuntunan Roh Kudus. Jadi, saudaraku yang kekasih, ya, mereka gereja yang dianggap gereja Kristus tadi saya katakan, saudaraku, adalah mereka yang mendengar suara Roh Kudus. Dikatakan siapa yang bertelinga. Saya pikir semuanya bertelinga, ya, saudaraku, semuanya bertelinga. Tapi sebagaimana yang saya katakan beberapa bulan yang lalu, ada 2 telinga kita. Telinga jasmani ini dan telinga rohani kita. Kalau mungkin 2, saya katakan pada saat ini iya dong, 2 dong telinga kita. Kalau demikian, ada 3 telinga kita. Telinga yang ini jasmani kita, kemudian telinga hati kita. Mata yang ini dan mata hati kita. Ketika kita melihat sesuatu, Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, kamu punya mata, kamu melihat tapi tidak melihat, kamu mendengar tapi tidak mendengar. Apa itu maksudnya, saudaraku yang kasih? Dengar sambil lalu, lihat sambil lalu. Contohnya melihat, dia lihat di situ, maaf ya, kotoran kucing, jalan itu, dilewati aja kotoran kucing itu, dia lihat. Tapi tidak melihat. Didengar firman. Dengar, tiap minggu datang mendengar firman. Atau tiap pagi kita seperti ini mendengar firman, saudaraku. Dengar, tapi tidak mendengar. Artinya, tidak berbuat sesuatu. Ketika kita mendengar sesuatu, Tuhan mau kita melakukan itu. Ketika kita melihat tadi, kotoran kucing itu, yang seharusnya tidak di situ, kita tidak melangkahinya, tapi kita membersihkannya. Itulah melihat dan melihat. Tapi katanya tadi melihat tapi tidak melihat, dilihat oleh mata tapi tidak punya reaksi apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Nah, biarlah pada saat ini firman Tuhan ini boleh memberkati kita, saudaraku. Ya, dikatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi, saudaraku, Roh Tuhan menuntun kita. Tiap-tiap hari Roh Tuhan menuntun kita. Marilah, saudaraku yang kasih, kita buka terus hati kita kepada tuntunan Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran, kepada kehendak Tuhan. Nah, ayat yang ke-29, saudara. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang-binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, titik. Sekian
koma, selamat, tanda seru. Wah, saudaraku yang kasih. Jadi kita nggak usah pertentangkan. Menurut gereja ini, menurut itu. Kita nggak usah menurut orang lain. Sorga itu bukan menurut orang lain. Kebenaran itu bukan menurut orang lain. Bukan menurut para ahli. Tapi sorga itu, ini firman Tuhan sebagai tuntunan bagi kita, saudaraku. Jadi, saudaraku, Roh Kudus memberikan pembatasan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang akan memungkinkan mereka hidup dengan rukun kepada saudara-saudara Yahudi. Saudaraku yang kekasih, ya, yang merupakan bagaimana mereka, saudaraku, hidup, saudaraku, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudaraku, kepada contohnya aturan-aturan lah, saudaraku, ya. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam duduk rukun. Kesanalah Tuhan mencurahkan berkat. Kalau suami istri rukun, anak-anak rukun, wah, berkat Tuhan, saudaraku, dalam rumah tangga itu pasti dicurahkan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin ada pergumulan, masih ada kesulitan-kesulitan, tapi kalau suami istri bersatu, anak-anak bersatu, wah, Tuhan sungguh sangat, saudaraku yang kekasih, punya waktu yang tepat akan mencurahkan berkat yang begitu luar biasa. Demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, saudaraku yang kekasih, mereka hidup. Bagaimana supaya mereka hidup, saudaraku yang kasih, bisa duduk rukun. Nah, mereka berkata, kemarin kita baca, harus disunat. Orang-orang ini yang percaya kepada Tuhan harus disunat. Memang pada waktu itu harus disunat, saudaraku yang kekasih. Tapi yang lain berkata nggak perlu disunat. Nah, lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Apa ini? Bagaimana ini? Mereka berpuasa. Mereka bertekun berdoa. Tuhan, Roh Kudus, keputusan apa yang kami ambil? Pimpin kami, Tuhan. Lalu dikatakan, setelah mereka berdoa dan berpuasa, maka dikatakan 29, saudaraku yang kekasih, 29 ya, kata roh di situ ya, tadi 29. Kamu harus, coba ya sebentar, dari 28, saudara, dari 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya, coba saudaraku, 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Berarti orang percaya itu harus melekat bersama dengan Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban yang perlu dari ini. Tapi apakah itu yang diputuskan oleh Roh Kudus dan rasul-rasul itu, saudara? Ya, ini dia. Penting sekali ini. Karena ini keputusan Roh Kudus dan rasul-rasul itu, saudara. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi kalau zaman dulu, opung saya, waktu saya kecil, sekarang nggak lagi. Ya, kalau kami kumpul semua, saya belum sekolah, saya masih ingat itu. Kumpullah semua. Lalu kemudian ada pesta. Dibuatlah di nampan begitu. Ya, daging itu kemudian ditaruh di kamar. Itu zaman dulu kali ya. Kalau ada seperti itu sekarang, ya kita belajar. Ditaruh di kamar, kemudian dibiarkan mungkin 5 menit, 10 menit. Atau sudah dingin dulu daging itu, maka diambillah dari kamar. Baru kita makan bersama-sama. Nah, kepada siapa itu dipersembahkan di kamar? Lalu dimakan bersama-sama. Nggak boleh, saudaraku. Jangan, itu kata firman ya, kata Roh Kudus. Jangan melawan, saudaraku. Ya, tergantung kepada kita punya hati. Tapi keputusan Roh Kudus dan rasul-rasul, jangan, saudaraku. Ya, jangan mau lagi. Ya, makanan yang dikorbankan, daging kurban, dikurbankan sama siapa? Nah, saudaraku ya. Kemudian, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah. Tuh, nggak usah kita panjang lebar diskusi. Dari darah. Kenapa sih? Tanya Roh Kudus.
Sesuatu yang tidak kita tahu, saudaraku, kita tanya Roh Kudus. Dia akan memberitahu kepada kita. Darah, jangan lagi nikmati ya darah itu. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya, bentar lagi ya kita hidup ini, saudaraku. Bentar lagi ya dunia ini. Lihatlah, seumur-umur hidup belum pernah seperti ini. Jadi ketika dikatakan seperti ini, oh iya Tuhan, enggaknya jadi sakit kita kalau kita tidak makan itu, ya, dari darah, kemudian dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan binatang yang mati dicekik. Kalau kita pergi ke itu loh, saudaraku, ibu-ibu pasti tahu ya kalau ke pasar beli saya sekarang nggak pernah lagi beli itu, tapi beli B2, beli apa? Ada stempel loh, saudaraku, ada stempel. Yang pernah ibu-ibu tahu di pasar itu ada stempel, katakan amin, aku pernah lihat. Jadi itu makanan-makanan itu yang distempel itu bagus dipotong, pokoknya memenuhi standar, ya saudaraku. Lalu bagaimana Bu Esther? Kalau kita makan, kita beli di pasar sana, ternyata ya nggak tahu, nggak ada stempelnya juga itu banyak ayam itu, banyak itu ini nggak ada stempelnya itu, gimana itu? Ya udah, kalau memang saudara pengen kasih, saudara beli sesuatu, saudaraku, sejahtera saudara beli. Kalau saudara nggak sejahtera, pilih yang lain. Karena apa? Kitab Yesaya berkata, saudaraku, 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat daripada kebenaran itu akan timbul ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, belajar kita, saudaraku, enggak langsung, saya juga enggak, saudaraku, tetapi belajar kita, saudaraku, untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu. Enggak otomatis seperti itu. Saya dulu, saudaraku, kalau melihat hamba Tuhan hebat dipakai Tuhan, saya mau seperti itu, saya mau seperti itu. Coba kalau saya seperti itu, saya lihat Suset Hetting waktu saya di Medan, saudaraku, waduh hebat banget, menyala banget, luar biasa. Enggak menikah dia, saudaraku, yang kasih ya, untuk memberitakan firman Tuhan, orang hebat dia, saudaraku. Saya mau seperti itu. Bajunya pun saya beli banyak, ada 3 atau 4 baju saya seperti baju Suset Hetting. Saya berjalannya pun seperti Suset Hetting. Saya bilang kepada kakak saya, Kak, belikan aku baju seperti itu. Saya lihat bajunya ada seperti itu, yang ada kayak selendang-selendang gitu kan, saudaraku. Saya bilang, wah, saya pengen dikasih baju itu, saudaraku. Kemudian kakak saya kasih baju itu sama saya, saudaraku. Saya pakai baju itu dengan gagah perkasa, saya seperti Suset Hetting, saudaraku. Kita mau seperti Suset Hetting, saudaraku yang kasih. Lakukan apa yang dilakukan oleh Suset Hetting. Kita niru-niru, nyontoh-nyontoh, saudaraku yang kasih, ya. Kita harus, saudaraku, melakukan. Kalau kita mau seperti itu, lakukan seperti yang dilakukan. Kita tidak hanya mau mencontoh orang seperti itu, tapi nggak mau melakukan apa yang dilakukannya. Nah, jadi saudaraku, ya itu dia tadi, jangan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, jangan makan darah, kemudian daging yang mati dicekik, dan juga dari percabulan. Percabulan itu percabulan secara jasmani dan juga percabulan secara rohani. Nah, percabulan, kenapa sih bercabul, saudaraku? Perjinahan, ya, dua. Kenapa sih bercabul, saudaraku? Kenapa sih berjinah? Orang perjinahan dan percabulan itu beda. Perjinahan itu kepada suami istri, percabulan itu yang belum menikah lah, ya, saudaraku. Itu merasa tidak puas dengan suaminya atau dengan istrinya, sehingga dia ada lagi pil, ada lagi. Kenapa nggak puas, saudaraku yang kasih, dengan yang sudah ada pada dia? Tentunya dia menikah itu, dia berdoa dulu. Inikah suaminya, inikah istrinya? Udah menikah, dia ingin lagi yang lain. Nah, perempuan atau laki-laki yang belum menikah, dia mikirkan, dia bayang-bayangi hal-hal itu. Kenapa? Nggak puas dengan Roh Kudus, nggak puas dengan suaminya. Pentingnya kita, saudaraku, untuk kita ikut Tuhan ini, puaslah dengan Tuhan. Nah, puaslah dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita ketika ada sesuatu, tanya dulu dukun, tanya dulu orang pintar, apa kata orang itu. Nggak puas dia, saudara. Kenapa nggak puas? Nggak fokus dia, saudaraku, memberi hidupnya kepada Tuhan. Kenapa dia cari pria lain, wanita lain? Karena dia nggak fokus kepada suaminya. Dia masih melihat kelebihan-kelebihan yang lain. Lebih cantik itu, lebih ini itu, lebih ini itu. Padahal sebenar-benarnya Tuhan sudah berikan, saudaraku, suami atau istri bagi dia, saudara, yang tepat.
Ada kekurangan-kekurangan, ya pasti. Semua manusia punya kekurangan. Tapi justru karena itu Tuhan kasih kita kelengkapan. Diperlengkapi Tuhan kita. Kita juga punya kekurangan, saudara. Nah, kepada Tuhan, Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Dia tidak punya kekurangan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kitalah yang kurang. Lalu kekurangan kita ini diapain? Tanya Roh Kudus. Itulah hebatnya, itulah luar biasanya. Kita punya Roh Kudus. Di mana kita, saudara yang kasih, bisa bertanya, bisa berdoa, bisa bersekutu kepada Tuhan. Nah, jadi diberikan pembatasan ini, saudaraku. Nanti bisa saudara baca ya, saudaraku, dalam terlalu panjang saudaraku untuk dibaca pada saat ini. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 11. Setelah selesai nanti doa kita ini, saudara baca bagaimana tentang makanan. Paulus berkata, kalau hanya karena makananku itu, ku makan, orang lain tersandung, lebih baik aku tidak makan lagi itu untuk selama-lamanya. Nah, saudara kasih. Jadi berarti di dalamnya ada penguasaan diri. Emang kenapa? Kan uangku. Emang kenapa? Kan untuk aku gitu. Tapi kalau karena makanan kita itu, orang lain melihat makanan itu, ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 11. Ibu Hotma ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 11. Nah, itu. Bukan 1 Korintus 8 ayat 12. Ya. Oke, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 12. Ya, semuanya itu nanti, saudaraku, ya. Oke, puji Tuhan. Jadi, saudaraku yang kekasih, ya, buah roh adalah penguasaan diri. Kuasailah diri kita, nggak usah semua dimakanin. Atau kalau kita juga yang nggak makan itu, ya udah, kalau dia makan, ya udah, saudaraku yang kasih. Tapi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini dilakukan, ya, saudaraku. Ya, oke. Nanti bisa dibaca, saudaraku. Nanti bisa dibaca. Kemudian, saudaraku, ayat 39. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, perlu saudaraku yang kasih, ya, penggembalaan. Sudah disampaikan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa itu, saudaraku. Perlu penggembalaan, dilihat, diperhatikan lagi. Kita lihat yuk bagaimana kehidupan mereka sekarang. Sekarang, saudaraku, dengan pembatasan ini kita tidak beribadah, saudaraku. Ya, perlunya kita, saudaraku, dengan ya media sosial, teleponlah anggota-anggota kita, telepon teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semua. Perlu mereka bertumbuh seperti yang dilakukan oleh Paulus ini. Nah, ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Saudaraku yang kekasih, ini penting ya. Puji Tuhan ada waktu kita tadi agak panjang, saudaraku, sehingga kita bisa membahas firman Tuhan ini sedikit. Kadang-kadang ada timbul perselisihan. Kadang-kadang ada timbul perselisihan di antara orang-orang percaya, di antara anak-anak Tuhan, bahkan di antara hamba Tuhan sekalipun. Bisa timbul perselisihan, saudaraku yang kekasih. Ya. Jika perselisihan itu timbul, dikatakan tadi sini perselisihan yang tajam, berarti serius. Jikalau ada perselisihan, perbedaan pendapat antara orang-orang percaya, sesama anak-anak Tuhan, saudara yang kekasih, ya, tidak dapat diatasi lagi. Apa yang kita lakukan? Yang paling baik, saudaraku, membiarkan masing-masing menurut pendapatnya sendiri, serta membiarkan Allah bekerja di dalam hati mereka, saudaraku, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, membiarkan mereka masing-masing sesuai dengan pendapatnya, menyerahkan mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan, saudaraku yang kekasih, tidak membawa kepada permusuhan. Tidak membawa kepada permusuhan, tidak membawa kepada kepahitan, tidak membawa kepada dendam. Yaudah, masing-masing pergi. Paulus pergi ke Siprus, ya, Barnabas pergi dengan temannya. Nah, tadinya mereka satu tim, tapi setelah
setelah mereka ada di Pamfilia tadi, saudaraku yang kekasih, ya Yohanes pergi, saudaraku yang kekasih, ya meninggalkan mereka di situ. Nah, sedangkan mereka mau melihat jemaat-jemaat yang mereka layani, yang mereka telah layani itu, Barnabas ingin membawa Yohanes, dikatakan di sini yang disebut Markus. Tetapi Paulus berkata enggak. Kemarin itu ketika kita dilempari di sana, ketika kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, ketika kita nggak makan, ketika kita nggak punya uang, dia tinggalkan kita, dia pulang tuh. Masa sekarang kita mau ajak lagi dia? Kira-kira seperti itu kehidupan hamba-hamba Tuhan, ya kan saudaraku? Ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Masa ketika kita dalam susah, dia tinggalkan kita, dia pulang tuh. Sekarang mau kita bawa? Enggak, aku nggak mau, gitu. Enggak apa-apa, kita ayolah, begitu kata Barnabas, saudaraku. Sampai menimbulkan perselisihan yang tajam. Kalau perselisihan yang tajam, mungkin kalau didamaikan ini, saudaraku, ini justru akan menimbulkan perselisihan yang lebih tajam lagi, yang buruk. Ya udah, lalu diapain ini? Kita nggak usah, dia hamba Tuhan, dia pendeta, dia ini juga, dia udah berkhotbah. Nggak usah, saudaraku yang kekasih. Tetapi biarkanlah mereka mengikuti pendapat mereka masing-masing. Dan kita doakan mereka supaya mereka dituntun oleh Roh Allah sesuai dengan tuntunan Roh Allah. Jangan ada kepahitan dan teruskan, saudaraku yang kekasih, untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti melakukan apa yang telah Tuhan tugaskan bagimu, saudaraku yang kasih. Masa sih dia begitu? Aku nggak mau lagi. Aku jadi lemah gara-gara dia. Tidak ada gara-gara dia, saudaraku. Tidak ada. Kita masuk surga itu nggak ada gara-gara dia, nggak ada gara-gara dia. Kita masuk neraka, bukan kita. Seseorang masuk neraka itu tidak berhak untuk seseorang itu memasukkan kita masuk neraka. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, pada saat pagi hari ini, mari saudaraku yang kekasih, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Lakukanlah, saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, saudaraku. Nanti satu saat, saatnya yang indah, akan ada restorasi, akan ada pemulihan, saudaraku yang kekasih. Yang penting jangan ada kebencian, jangan ada kepahitan, jangan ada dendam, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala kasih-Mu bagi kami Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, kita tundukkan kepala kita, hati kita kepada Tuhan. Berdoa sejenak, saudaraku yang kekasih, kepada Tuhan. Meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, Kau menolong kami Tuhan, Kau memimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang kasih, katakan seperti ini kepada Tuhan. Ikuti Bu Esther ya, saudaraku, dalam hati saudara. Kalau saudara tidak keberatan, tapi saudara mau katakan seperti ini. Bapa yang baik di dalam sorga, Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan, Engkau memilih, Kau menyelamatkan saya, nama saya terdaftar di sorga. Dan sebagai anak-Mu, aku masih hidup di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang kuhadapi, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang belum ku mengerti. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang menuntun aku ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan rohku, nyalakan rohku untuk aku bersekutu, untuk aku rindu dengar-dengaran akan suara-Mu, dan hatiku terbuka kepada setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus, aku melembutkan hatiku. Aku tidak mengeraskan hati. Aku tidak memberontak. Bukan kebenaranku sendiri yang kudirikan, tapi kebenaran Allah yang kuhidupi. Tolong aku Roh Kudus, pagi hari ini penuhkan aku dengan kasih-Mu. Sepanjang hari ini, sepanjang umur hidupku, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus, karena aku adalah anak Allah. Sebab firman-Mu berkata, setiap anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Aku mau dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Aku menolak segala kesombongan, kekerasan hati, pemberontakan kepada firman Allah. Aku menolak semuanya itu. Aku terima Roh Kudus
Roh yang lemah lembut tinggal di dalam batin ibu. Haleluya. Amin. Iya, mari rasakan kasih Tuhan, saudaraku. Kita berdoa nanti, saudaraku, dan sebelumnya kita angkat pujian, saudaraku. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya, biarlah kasih Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir dalam hati kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Ku rindukan Kau. Cinta Kau. Alirkanlah kuasa-Mu pada setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Lagi katakan saudara, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau merasakan kasih-Mu mengalir di hati kami Tuhan. Yesus, kami membutuhkan Roh Allah untuk menuntun kami, mengajari kami, membimbing kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Yesus, ajaiblah Engkau. Bersama kita katakan haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus kepada setiap hamba-Mu, umat-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu. Semuanya kami dapat merasakan, menikmati. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Rumah-rumah Tuhan, oleh hamba-hamba-Mu. Curahkanlah Roh Kudus mengalirlah. Nyalakan api roh kami. Bangkitkan roh kami berdoa. Dengan segala kekuatan Tuhan. Haleluya. Curahkanlah. Curahkanlah ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Urapilah kami. Bawalah kami bawalah kami kepada Roh-Mu tinggal di dalam batin kami. Curahkanlah kuasa-Mu. Terima kasih. Haleluya. Seluruhnya kami boleh menikmati kasih-Mu.
Bapa, curahkanlah kuasa-Mu atas bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tidak kebetulan kami Kau panggil, Kau pilih dari bangsa kami ini Tuhan. Kami cinta Indonesia, kami cinta negeri kami Tuhan. Bapa, di hadapan-Mu kami hamba-Mu para berdoa, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami, negeri kami Indonesia, negeri tercinta Indonesia. Mengalirlah kuasa-Mu. Kami tahu hati-Mu atas bangsa kami, negeri kami ini, penduduk kami, masyarakat yang begitu banyak di negeri ini. Belas kasihan Tuhan turun, berkatilah pada saat ini Tuhan negeri kami. Sehatkanlah bangsa ini Tuhan, sehatkanlah negeri kami, pulihkanlah negeri kami. Berkatilah Indonesia, diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia, diberkatilah seluruh pemimpin-pemimpin kami, dari pimpinan tertinggi, terendah Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Kami berdoa lewat kondisi ini Tuhan, semua masyarakat Indonesia makin merendahkan hatinya, mencari Tuhan, berubah ya Tuhan, percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada tanpa tujuan, ada tujuannya, ada yang Kau inginkan dari hal-hal yang terjadi pada saat ini, supaya setiap masyarakat Indonesia merendahkan hati, mencari Tuhan dan mengikuti Tuhan dalam kehidupannya, supaya mereka percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan tetap melakukan tugas dan fungsinya, menjadi misi Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun tidak bisa kami dengan leluasa pada saat ini memberitakan firman Tuhan seperti sedia kala berkunjung ke rumah-rumah, tapi pada saat ini ada media sosial yang bisa dipakai oleh umat Tuhan untuk bisa berdoa bersama-sama, untuk bisa memposting hal-hal yang membangkitkan iman ya Tuhan. Itulah yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, berkat-Mu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sinode, terus dipimpin oleh Roh Allah untuk membawa jemaat sampai kepada kehendak Tuhan. Walaupun mungkin berbeda-beda denominasi, tapi satu tujuan kami, surga yang menjadi tujuan kami, kehendak Allah yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa saudara, untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, atau mungkin keluarga kita, kenalan kita yang sedang ada di rumah sakit, yang sedang isoman saudara, supaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Kita angkat tangan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, dimanapun mereka berada, atau bahkan keluarga kami, mungkin jemaat, mungkin teman sahabat kami, keluarga kami juga Tuhan, yang mungkin ada mereka di rumah sakit sedang menjalani pengobatan ya Tuhan di rumah sakit, atau yang ada isolasi mandiri. Kami berdoa mengangkat tangan di hadapan-Mu. Pulihkanlah Tuhan, sembuhkanlah mereka pada saat ini. Kuasa bilu Yesus, oh bekerja pada saat ini. Nyata kuasa-Mu membangkitkan, memulihkan mereka. Berkati pernapasan mereka, paru-paru mereka. Berkati pencernaan mereka. Berkati tubuh mereka, penciuman mereka, tubuh mereka. Segala sesuatunya dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kelainan-kelainan apapun pada tubuh mereka. Sempurna, sempurna. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami percaya kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi. Bilu Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati dokter, perawat seluruhnya yang mengerjakannya, yang menolong mereka. Tidak akan terjadi lagi, oh Tuhan, penyebaran virus itu, tetapi akan kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya dan perbuatan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya, bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, masyarakat Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tapi kami golongkan atas bangsa negara kami golongkan atas pemerintahan kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka semua. Keluarga kami yang terkhusus, kenalan-kenalan kami,
Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan sempurna kesembuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih kuasa bilur Yesus menyembuhkan, menguatkan. Kami berdoa sepanjang hari ini, Tuhan memberkati perekonomian di bangsa kami, pulihkanlah Tuhan. Dan perekonomian kami terutama hamba-hamba-Mu diberkati Tuhan. Tidak akan ada kekurangan. Semuanya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Doa kami sampai kepada Tuhan. Doa orang-orang kudus-Mu sampai kepadamu. Dan Engkau mendengar menjawab. Engkau Tuhan akan mencurahkan setiap apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi Bapa kami Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang kekasih, haleluya. Terima kasih. Selamat ulang tahun, happy birthday untuk anak Pak Rode. Ya, haleluya. Menjadi anak penghiburan, menjadi berkat. Haleluya. Siapa yang berulang tahun hari ini sudah selesai ya, saudara. Bagi saudara yang mau mundur bisa, saudaraku. Udah amin. Tapi kalau masih mau di sini, siapa yang berulang tahun boleh. Ada? Silakan komen. Haleluya. Siapa tadi? Rode atau siapa? Anak dari Ibu Rode. Anak dari Bu Rode. Anak yang kedua? Oke. Menjadi anak yang pintar, anak penghiburan. Haleluya. Tuhan memberkati sayang ya. Haleluya. Happy birthday, panjang umur, makin pintar, makin diberkati oleh Tuhan. Ada lagi yang happy birthday pada saat ini? Sebelum nanti hari Senin saya happy birthday ya. Ucapkan happy birthday, ucapkan doa-doanya kepada Tuhan dan hadiah yang terbaik. Haleluya. Oke, itu hanya sekedar aja saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Tuhan berkati. Kalau tidak ada lagi komennya, kalau tidak ada lagi saudaraku, ya sudah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati hari kita sepanjang hari ini. Kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya.